Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Niki Ite Adekayanti. Kakak Niki adalah seorang guru dari SDN 2 Sebasang Ketanga, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, pernah tidak kalian memiliki mimpi yang sangat besar? Tetapi dunia berkata, kamu tidak bisa. Mereka melarang bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita perempuan. Nah, teman-teman, di awal tadi Kakak Niki telah menyanyikan lagu Manusia Kuat seiring dengan tema cerita kita pada hari ini, yaitu perempuan juga bisa menjadi dokter. Kisah ini adalah cerita inspiratif dari negeri India. Cerita ini terinspirasi dari buku yang berjudul Perempuan Juga Bisa Menjadi Dokter, Kadambini. Penulis Aditi Das dan ilustrator Anastasia Ivanova, Ashok Raja Gopalan, Pradip Kumar Sahu, Priya Kurian, dan Dakshayani Velagapudi. Nah, teman-teman, apakah siap untuk mendengarkan cerita kita pada hari ini? Mari kita mulai. Teman-teman bayangkan, di sebuah pelosok desa di negeri India, ada sebuah rumah yang sangat sederhana. Di dalam rumah itu, ada seorang nenek yang medih kesakitan karena penyakit yang dideritanya. Aduh, sakit. Cucunya yang bernama Kadambini duduk di samping nenek dan merasa sedih. Nek, jangan sakit, Nek. Ayah, tolong ayah, panggilkan dokter sekarang juga, ayah. Ayah Kadambini menjawab dengan penuh keraguan dan kesedihan. Tidak, Kadambini, nenek tidak mau disembuhkan oleh dokter laki-laki. Mengapa, ayah? Mengapa? Bukankah dokter itu gunanya untuk menolong orang sakit, ayah? Lalu jika tidak ada dokter laki-laki, mengapa kita tidak memanggil dokter perempuan saja, ayah? Kadambini, di negara kita tidak ada dokter perempuan dan tidak pernah akan ada dokter perempuan. Kadambini terkaget-kaget, teman-teman, mendengar ucapan ayahnya. Sejak saat itu, Kadambini mulai bertekad. Jika tidak ada dokter perempuan di negara ini, maka aku yang akan menjadi dokter. Nah, teman-teman, sejak itulah Kadambini mulai rajin belajar. Setiap hari dia membaca, belajar dengan semangat. Karena impiannya ingin menjadi dokter. Di saat teman-temannya yang lain bermain, Kadambini malah sibuk belajar. Sampai teman-temannya berkata, Kadambini, ayolah kita bermain, jangan belajar terus. Kadambini dengan sopan menolak. Maaf ya teman-teman, tapi aku ingin belajar karena aku ingin menjadi dokter. Nah teman-teman, begitulah Kadambini sehari-hari. Dari pagi hingga malam Kadambini belajar. Sampai malam pun dia belajar di bawah temaramnya lampu kecil. Namun ternyata dunia tak selamanya baik, teman-teman. Banyak orang yang mengejek dan mencemooh Kadambini yang ingin menjadi dokter. Kadambini, sudahlah. Tidak usahlah kamu bermimpi tinggi-tinggi.
Perempuan di rumah saja, tidak usah seperti pungguk yang merindukan bulan. Kau tidak akan pernah menjadi dokter. Perempuan di rumah saja, kata orang tersebut. Kata-kata cemoohan dan ejekan itu menjadi pemacu semangat Kadambini untuk meraih cita-citanya. Dan tebak teman-teman, karena kesungguhannya Kadambini, akhirnya dia diterima di sekolah kedokteran. Bayangkan teman-teman, di antara semua siswa yang ada di sekolah kedokteran, Kadambini adalah satu-satunya perempuan yang ada di sekolah tersebut. Wow, sangat membanggakan. Banyak orang yang meragukan dan meremehkan kemampuan Kadambini. Tapi bukan Kadambini namanya kalau pantang menyerah. Dia terus belajar dan belajar hingga saat ia lulus sebagai siswa terbaik dengan nilai yang terbaik. Wah, Kadambini hebat sekali ya teman-teman. Nah, Kadambini setelah lulus dari sekolah kedokteran, ia pun terbang ke negeri yang jauh di negara Inggris. Di sana ia mendalami ilmunya tentang ilmu kedokteran. Saat ia kembali ke negaranya, ia pun bekerja sebagai dokter, teman-teman. Sebagai dokter perempuan pertama di negaranya. Nah, teman-teman, dari kisah Kadambini tadi, kita jadi tahu bahwa mimpi bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga milik semua orang. Terutama milik kita perempuan, teman-teman. Perempuan juga bisa bermimpi. Perempuan harus berani berjuang. Perempuan harus berani membawa perubahan. Kalau Kadambini saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul kan teman-teman? Baik teman-teman, terima kasih telah mendengarkan kisah dari Kakak Niki. Kita akan kembali di kisah dan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.